Nah, teman-teman, udah TPM sudah sampai di ring road luar ya. Karena ring road dalam sudah disterilisasi untuk persiapan esok hari. Sementara ring luar, jalur persiapan di luar pagar hitam, masih bisa dijelajahi untuk berolahraga, teman-teman ya. Nah, seperti ini persiapan menjelang esok hari ya. Jadi ring road sudah disterilisasi untuk persiapan baik kuliner maupun juga operasi dari penyelenggara untuk persiapan esok hari. Nah, teman-teman, jadi ada 6 laga tersisa, 4 laga kandang dan 2 laga tandang. Jadi di tahun 2024 ini masih ada 2 laga kandang, teman-teman ya. Yang pertama esok hari, dan yang kedua di pekan depannya melawan Saudi Arabia. Jadi di 2025 nanti ada 4 laga lagi, yaitu terdiri dari 2 laga tandang dan 2 laga kandang. Nah, untuk Piala Dunianya sendiri akan dilangsungkan nanti 2026 pada bulan Juni dan Juli 2026. Berlangsung di 3 negara ya, ada Amerika Serikat, kemudian beberapa di venue di Kanada, dan beberapa venue juga di Meksiko, jadi di Amerika Utara ya. Nah, para petugas kebersihan juga sedang membersihkan area, terutama di ring road yang di luar batas pagar ya. Ada rumput, ada juga jalur persiapan. Di pukul 9.46 ini masyarakat masih beraktivitas berolahraga ya, seperti pada hari-hari lainnya. Memang ring road dari SUGBK menjadi tempat untuk berolahraga, baik ring road dalam maupun ring road 2. Suasana hutan kota di sekitar timur utara, banyak yang berolahraga juga. Kapasitas dari GBK ini 76 single seat ya, masih di bawah Jakarta International Stadium yang mencapai 82 single seat. Namun sayangnya aksesibilitas JIS masih perlu disempurnakan, terutama mobilitas untuk transportasi massal seperti KI komuter dan LRT yang masih perlu proses. Yang dalam waktu dekat sebenarnya diharapkan adalah KI komuter yang sudah membangun halte sementara atau stasiun sementara, namun sampai saat ini belum juga beroperasi. Sayangnya tidak sesuai janjinya ya, waktu itu sempat disampaikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, stasiun JIS akan beroperasi pada tahun 2024. Namun hingga 2 bulan menjelang pergantian tahun, belum juga ada tanda-tanda stasiun JIS beroperasi. Sayang sekali ya teman-teman, akselerasinya tidak seperti yang diharapkan. Sementara seperti kita ketahui bahwa SUGBK dan JIS juga tidak hanya menyelenggarakan sport atau olahraga ya teman-teman, baik penyelenggaraan Liga 1 maupun penyelenggaraan laga internasional, juga sebenarnya menyelenggarakan konser musik, dan itu butuh waktu untuk recovery, terutama penggunaan grass cover ya, sehingga menutup rumput. Nah, ini butuh waktu untuk recovery baik di SUGBK maupun juga di JIS. Bila mana JIS lebih accessible, tentu saja ini akan saling menggantikan posisi dari SUGBK bila mana SUGBK berhalangan atau bentrok waktunya dengan penyelenggaraan event-event, terutama konser musik. Nah, di momen-momen menjelang penyelenggaraan laga home Indonesia melawan Jepang, juga sudah ada personal naturalisasi baru ya, yang kabarnya akan dimainkan. Siapa dia? Kevin Dix kalau tidak salah ya teman-teman, yang berasal dari liga di Denmark. Kabarnya sudah mendarat juga di Indonesia. Namun ada kabar yang lainnya juga bahwa Miss Haiger kabarnya berhalangan, dikabarkan cedera sehingga tidak bisa mendarat di Jakarta. Artinya ada kekuatan yang berkurang ya di personil belakang. Nah, melihat
situasi di sekitar pintu dari arah Indonesia Arena. Ada media Kompas TV yang sudah standby. Nah, ini suasananya SUGBK menjelang H-1 penyelenggaraan laga FIFA Matchday Indonesia melawan Jepang di putaran ketiga FIFA atau penyelenggaraan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah banyak instalasi berupa power supply yang siap membackup supply di area ini dari PLN. Nah, selain tayangan langsung tentu saja melalui media nasional, teman-teman yang sudah memiliki tiket tentu saja sangat beruntung bisa akses ke arena melalui tribun yang berbagai kelas tentu saja teman-teman ya. Dan sepertinya ini yang menjadi otoritas atau penyelenggara siarnya adalah dari MNC TV Group ya. Sudah standby di lokasi. By the way, mengenai Piala Dunia sendiri, formatnya dikabarkan sudah berubah dari sejak sebelumnya yang melibatkan 32 tim. Dan untuk 2026, jumlah tim yang terlibat akan lebih banyak. Dari semula 32 menjadi 48. Ada dibagi ke 12 grup ya, sehingga dalam setiap grup akan ada 4 tim nasional. Di penyelenggaraan kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia ini ada 3 grup di putaran ketiga, masing-masing 6 tim teman-teman ya, dan akan 2 besar akan melolos ke final Piala Dunia. Artinya sudah ada 6 timnas yang akan masuk atau berlaga di final Piala Dunia 2026, sedangkan urutan ketiga dan keempat masih harus berjuang di putaran keempat. Kondisi Stadion Madia berada di sebelah barat ya dari SUGBK. Biasanya dipergunakan untuk Liga 1 juga, untuk event-event tertentu ya. Penerangannya di 4 titik. Nah, ini Stadion Madia teman-teman, jadi bersebelahan ya. Stadion Madia. Halo Mbak. Nah, MNC TV menjadi operator ya, sekaligus pemilik hak siar untuk tayangan nanti. Ada yang sedang berolahraga, mbak-mbak. Dan say hey untuk pemirsa Ruda TVM. Jadi dari 6 kali 3, 18 yang saat ini masih bertarung untuk memasuki final Piala Dunia 2026 dari zona Asia, 6 nanti akan lolos langsung. Artinya masih ada 12 yang masih bertarung ya di perebutan ketiga dan keempat yang akan masuk ke putaran keempat. Artinya ada 2 kali 3 ada 6 lagi yang akan masuk ke putaran keempat. Sementara posisi ke-5 dan ke-6 di grup A, B, dan C akan tereliminasi ya. Mudah-mudahan Indonesia masih berkesempatan baik melalui urutan kedua, perjuangan urutan kedua di klasemen grup C saat ini, ataupun juga di urutan ketiga dan keempat, sehingga bisa masuk ke putaran keempat. Nah, ini persiapan juga di Gate A yang mengarahkan arah ke Jalan Asia Afrika ya. Nah, ini adalah pintu barat. Ada burung gagak nih, jalak bukan gagak. Ruda TVM salah sebut. Nah, 2 burung jalak di area ini karena banyak hutan kota, banyak sekali makanan untuk burung, dan burungnya akhirnya menjadi mudah ditemui ya di sekitar ini. Nah, ini jalak hitam. Wow. Jalak hitam. Ada 2 ekor ya. Oke, kita berkeliling lagi menuju ke pintu selatan dan tenggara. Pintu tenggara ini yang menghadap ke Jalan Jenderal
Sudirman, ada CBD, Central Business District, SCBD ya tepatnya, di arah tenggara dari SUGBK. Nah, teman-teman barangkali punya pengalaman menonton langsung di SUGBK. Terus terang Roda TPM belum pernah melihat atau menonton langsung ya event laga olahraga di SUGBK ini. Roda TPM baru pertama kali masuk ke SUGBK, ke ruang utamanya, yaitu di tribun, sekitar tribun timur ya, pada saat event politik di tahun 2019. Jadi bila mana teman-teman yang sudah pernah masuk tentu saja akan merasakan atmosfernya seperti apa. Ini pintu selatan ya teman-teman, yang mengarah ke Hotel Atlet Plaza Senayan ya. Ya. Nah, pintu tenggara mengarah ke SCBD. Nah, ini suasana hutan kota di arah selatan dari SUGBK. Cukup rimbun nih teman-teman. Ada pohon asem juga. Rindang ya. Menjadi salah satu oase atau atmosfer, penyumbang atmosfer oksigen maksud saya, di sela-sela gedung tinggi dan paparan dari kendaraan transportasi di Jakarta yang masif. Tentu saja penyumbang polusinya cukup banyak ya dari kendaraan ini, dan SUGBK dengan hutan kotanya, kawasan Senayan pada umumnya ya, cukup menyumbang atmosfer yang baik. Kawasan yang begitu luas dan patut dilestarikan untuk berolahraga sekaligus juga untuk rekreasi bagi warga Jakarta. Roda TPM sudah hampir sampai ke pintu D yang mengarah ke tenggara. Ini zona pintu merah selatan tenggara ya. Sementara di kejauhan ada pintu timur yang mengarah ke sekitar Hotel Sultan ya.